Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus khusus Imam rawatib kita, para Ustaz Abdul, para hujat, para orang tua, para jamaah, bapak dan ibu, jamaah sholat maulid masjid Al-Ahya yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bertemu kembali di masjid kita untuk melanjutkan pembahasan. Biasanya saya materinya hadis ya, yaitu sholihin, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan haji. Jadi kita bahas sekilas mengenai keutamaan bulan Dzulhijjah. Baik. Bulan ini masih bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? Kalau ada kaitannya dengan gaji memang susah Pak ya, lupa. Tapi kalau ada kaitannya dengan gaji gampang. Ya. Bulan Dzulqa'dah, di mana mungkin pernah dibahas oleh ustaz yang lain, ada banyak peristiwa di bulan Dzulqa'dah ini. Nah, materi kita bulan lalu bahas Dzulqa'dah enggak ada. Lupa ya. Sekilas saja sebelum masuk Dzulhijjah ya. Ada beberapa kejadian, ada beberapa peristiwa, ada beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah apa jawab? Bulan Dzulhijjah ini bulan pertama. Pertama apa? Ayo. Bulan pertama dari bulan-bulan yang Allah muliakan. Ya kan? Ada 4 bulan yang Allah muliakan. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Al-ayat. Bahasa paling gampang, dalam setahun ada 12 bulan. Ini kalender Hijriah dan Masehi sama. Setahun Hijriah 12 bulan, setahun Masehi 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah muliakan, di mana di 4 bulan ini orang Islam tidak boleh berperang. Tapi kalau diserang boleh membela diri. Yang pertama bulan apa? Dzulqa'dah. Iya, pertama itu. Nabi sebut dalam hadis, ya, bulan yang Allah muliakan itu ada 4, 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan berturut-turut. Pertama bulan Dzulqa'dah. Yang kedua Dzulhijjah. Yang ketiga Muharram. Yang keempat yang terpisah apa? Rajab. Sekian. Di bulan ini bulan pertama yang Allah muliakan. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan ini, termasuk bulan-bulan haram yang lain, Allah lipat gandakan pahalanya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melakukan maksiat, keburukan, Allah lipat gandakan juga apanya? Dosanya. Jadi bulan-bulan
bulan haram ini perbanyak amal soleh, kurangi maksiat, kurangi dosa. Nah, yang kedua, bulan Dzulhijjah ini bulan termasuk bulan-bulan haji. Makanya bulan ini banyak orang Islam termasuk keluarga kita. Mungkin ada jamaah al-ahyar yang berangkat haji tahun ini. Tidak ada. Tunggu waiting list lama ya. Bulan ini banyak saudara kita yang melaksanakan ibadah haji. Ada yang sudah berangkat, ada yang sedang di perjalanan, ada yang masih mau berangkat ya. Bulan Allah firman, al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu adanya di bulan-bulan tertentu, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Bulan sekarang ini. Yang ketiga, banyak ya Pak. Karena nggak bahas haji lagi. Terakhir, Nabi melakukan ibadah umroh dalam hadis 4 kali. Tapi dalam yang lain hanya 2 atau 3 karena 1 kali itu tidak jadi. Nabi dihalang-halangi oleh kafir Makkah waktu mengambil mikot di Hudaybiyah. Yang pernah haji ngambil mikot di Hudaybiyah siapa? Atau pernah umroh? Ada sini. Biasanya di Kirona ya, Kirona atau yang paling dekat apa? Tan'im. Tan'im itu dari haram itu hanya 7 kilo. Yang agak jauh Hudaybiyah. Saya beberapa kali ngambil mikot di Hudaybiyah, di Kirona sering. Kalau di Hudaybiyah itu enaknya apa? Pulangnya kita mampir di peternakan unta, beli susu unta. Kalau kita orang sana buat beli susunya, beli apa? Beli kencingnya. Nah, jangan dibahas ini dan sebagainya. Ini sekilas mengenai bulan Dzulqa'dah. Sekarang bulan Dzulhijjah. Wal fajr wa layalil ashr wasyaf'i wal watr. Demi fajar dan demi apa? Malam-malam yang 10. Kalau bulan Ramadan itu yang utama itu 10 malam terakhir Ramadan. Mulai tanggal 21 ke belakang, bisa 10, bisa 9. Karena dalam sebulan bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau bulan Dzulhijjah yang utama itu 10 hari awal, tanggal 1 sampai tanggal 10. Sehingga ada sebagian ulama yang menganjurkan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. 10-nya tidak boleh puasa. Kenapa? Karena Idul Adha, Lebaran. Ada yang hanya menganjurkan tanggal 8 dan 9 saja. 8 itu namanya apa? Tarwiyah. Jamaah haji yang ikut KBIH yayasan itu sebagian tanggal 9 itu mereka di Mina Tarwiyah. Jamaah haji yang ikut pemerintah haji mandiri ya masalah ya, itu tanggal 8 itu mereka menuju Arafah habis zuhur. Persiapan besoknya wukuf. Jadi malam tanggal 9 mereka itu ada di Arafah. Nah, yang tidak ikut itu di tanggal 8, malam tanggal 9 mereka di Mina. Tanggal 10 pagi baru berangkat ke Arafah untuk wukuf. Nah, nggak usah dibahas panjang, ini waktunya banyak, materinya banyak. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau enggak 8, 9. Kalau tidak puasanya tanggal 9 saja. 9 apa? Dzulhijjah. Namanya puasa
shaumi yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbilah. Puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun yang telah terlewatkan terjalani dan setahun yang masih akan dilalui. Sehari menghapus dosa 2 tahun. Coba, sehari hapus dosa 2 tahun. Oh, luar biasa. Oleh karenanya nanti tanggal 9 Dzulhijjah kalau tidak terlalu capek, tidak terlalu sibuk, pekerjaan tidak terlalu berat, usahakan puasa. Yang tidak haji disunnahkan puasa Arafah. Yang haji dosa puasa makan. Yang haji tidak disunnahkan berpuasa. Yang haji wukuf di Arafah makan minum. Tanggal 9. Jadi pagi itu udah persiapan. Nanti setelah zuhur berjamaah, setelah zuhur mulai wukuf. Apa wukuf? Wukuf itu bahasanya berdiam diri, diam saja, diam. Apa yang dibaca? Macam-macam. Ada yang baca istighfar, ada yang baca sholawat, ada yang baca Al-Quran, ada yang pikir macam-macam tergantung orangnya. Didahului sholat zuhur dulu, kemudian kadang ada di jamak dengan asar. Ini urusan masing-masing. Kemudian ada khutbah apa? Hukum. Rasulullah itu haji wadahnya itu haji bersama sahabat itu ada 100.000 orang lebih. Ada yang mengatakan 116.000. Pastilah karena waktu itu tidak ada yang hitung ya. Tapi 100.000 dalam beberapa riwayat lebih. Dan Nabi waktu khutbah itu Pak, itu orang yang 100.000 orang itu dengar suara Nabi. Padahal Nabi nggak pakai pengeras suara, Nabi nggak pakai mikrofon, Nabi nggak pakai gini. Jadi suara Nabi itu kayak di depan mereka, itu suaranya Nabi di depan. Ada nggak yang bisa lihat ini? 100.000 orang bisa dengar suara Rasul, semuanya 100.000. Di Indonesia ada seorang kiai namanya Kiai. Ayo siapa? Kalau pengajian nggak pakai pengeras suara. Zamannya banyak ikut ngaji Pak, sampai sekilo ke sana itu. Sekilo. Dengar suara beliau. Nggak pakai mic, nggak pakai pengeras suara. Ada yang tahu siapa? Kiai Mangli. Ada kan dia itu wali. Katanya beberapa kali di foto itu nggak kelihatan beliau, nggak tergambar. Allah Akbar. Tapi saya punya foto beliau, kita berfoto dengan guru saya Abu Buya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Makassar. Ada foto beliau, fotonya ada. Tidak sama Sayyid sama beliau kan? Ada fotonya. Itu kalau pengajian nggak pakai mic, nggak pakai pengeras suara. Suara beliau itu terdengar oleh orang yang paling jauh dari belakang sana. Jadi ada Pak yang gitu-gitu kiai-kiai Pak punya. Ada kiai yang tidak pernah bawa payung mesti hujan. Jadi kalau mau hujan itu serbannya diambil. Nah, ada kiai yang macam itu terhadap orang biasa. Saya punya mertua saya luar biasa. Mertua tidak pernah naik mobil. Kalau jalan malam nggak pernah pakai sendal. Nggak pernah pakai sendal. Kalau malam hilang. Nggak pernah pakai sendal. Pakai sendal kalau mau sholat, pakai sendal. Nggak pakai sendal. Malam hilang. Jadi kalau kita mau undangan, itu kita udah berangkat. Pak, saya mau berangkat. Udah duluan, saya belum mandi. Enak aja deh. Kita nyampe Pak ya. Kita mobil nyampe Pak. Bapak saya udah duduk situ. Lewat mana ya? Kok terlambat? Kayak ledekin. Mertua itu saya. Orang biasa orang kayak kita.
nggak tahu Pak punya apa ya. Kalau orang ingin tahu, Pak, saya mau gali sumur nih, mana yang dekat, yang dangkal. Mertua saya tahu ya itu. Mau yang berapa meter? 4, 5, 6, 7. Ini 6, sana 9, sana. Mertua itu pasti sebentar itu. Semua orang tahu itu. Orang langsung kompeten kali ya, atau lebih tahu mertua saya. Orangnya agak nggak tahu apa ya. Susah kita ngomong. Kalau dia jalan ada hajatan, kalau dia duduk Pak. Kalau nggak dikasih makan Pak, nggak dikasih makan tuh Pak. Kalau musim hujan bisa 2 hari hujannya. Hujan. Kalau nggak hujan Pak, nasi yang sudah matang Pak, basi semuanya itu, basi semua. Yang nggak matang Pak, nggak matang itu, nggak matang itu, mertua itu. Nggak tahu dia punya ilmu apa itu. Tapi biasa, biasa. Cuma nggak tahu, saya belum pernah lihat beliau tidur itu, nggak tahu ya. Belum pernah lihat beliau tidur kapan itu, kata saya. Jolol begitu, hilang. Jadi nggak di rumah, hilang dong. Jarang di rumah, jarang. Kalau di kampung-kampung ada orang-orang yang punya apa namanya Allah Alam. Kalau kiai itu namanya karomah ya, karomah mohon. Kalau mertua saya bukan kiai. Tapi nenek moyangnya itu malah ada orang cerita semua kan nenek moyangnya, nenek moyang. Makanya kan saya itu sekarang banyak sholawat. Aduh, cerita tidak bagus nih Pak. Tidak bagus pokoknya. Tidak bagus. Saya kan naik motor. Saya punya mobil itu saya jual. Ada naik motor. Ada kan semua orang disenggol, jatuh, tidak berat jatuh. Mau marah-marah juga tidak enak. Saya pernah negor, Pak, usah ditegur. Usah marah-marah Pak. Mana sih ditegur? Bapak kan Pak Ustaz. Bapak kan Pak Ustaz. Kok tuh sama Ustaz? Bapak bisa berbar di masjid saya kan? Wah, kacau ini. Akhirnya, udah Pak, ngamalin amalan. Orang nyenggol dikit aja, pasti jatuh. Kalau saya pernah ditabrak kotor 2 kali Pak, biasanya yang jatuh saya, Yang jatuh saya pakai benar pertentangan. Saya pernah punya masalah sini, saya mau mikir-mikir itu, usaha amalan itu, tapi jangan berjauh, jangan. Ini berbahaya. Kalau hanya itu orang kan tidak mati, tapi kalau yang membahayakan ada doa. Ikhwahar a'da'ana fa'innahum a'da'u wa ahlik wa khalifina fa'innahum mukhalifun wa berbuat tahu. Itu saya dapat amalan dari kiai dulu. Tapi tidak saya amalin. Tidak bagus. Jika kalau kita hati masih belum bersih, kadang-kadang niatnya tidak baik ke orang. Ada. Itu yang tidak bagus. Makanya berbanyak sholawat. Gak usah mikir apa namanya keburukan orang, biarin aja. Gak usah maksa. Rasul itu Pak, suaranya terdengar sampai 100.000 orang dengar itu. Terus ibu dengar. Pak, susah banget pakai akal. Ya susah. Rasulullah itu punya mukjizat banyak. Ada orang-orang tertentu yang bukan seperti Rasul. Abu Hurairah itu pernah bersama Rasul. Abu Hurairah apa? Ini sahabat-sahabat gimana nih? Kenapa Rasul? Gak makannya? Iya Rasul. Apa Rasul? Saya juga sebenarnya lapar juga Rasul. Terus mana? Ya mana Rasul? Itu kamu punya kantong? Apa isinya? Korma Rasul. Korma? Iya. Udah berapa? Tahu Rasul. Udah berapa? Coba keluarin. Keluarin. Oleh Nabi kalau itu dimasukin lagi, Pak, ke kantong itu. Semuanya. Depankan 2 butuhan. Kamu makan ya, tapi jangan ditumpahin. Nanti teman-teman mau kasih makan semua, tapi jangan ditumpahin ya. Ambil aja, ambil sepuasnya sampai kenyang. Itu Pak, makan korma itu Pak nggak habis-habis itu, nggak habis-habis di kantong, nggak habis-habis itu, nggak habis-habis korma itu. Apa kata Guru? Saya makan korma itu sampai mausak loh. Mausak itu berapa tahun ya? Dari dulu sampai sekarang. Nggak habis-habis, sayangnya kantong itu hilang diambil orang waktu sahabat Utsman bin Affan itu
apa namanya ya, di demo gitu, tapi ikut demo, hilang. Saya pernah cerita sini Pak, saya punya teman Pak, teman namanya Ki Mokri, Pak. Saya pikir kiai kan dia orang berat kiai. Ki Mokri itu punya anak belasan, saya nggak tahu Pak, tapi belasan, saya sering ke rumahnya, belasan. Semua anaknya apa? Tidak ada yang kerja, nggak ada kerja, mantunya nggak ada kerja. Sebenarnya apa? Ngaji tiap hari, pagi siang sore ngaji. Sebenarnya dibeli motor, nggak ada yang kerja. Saya kan Ki Mokri itu akrab, karena saya akrab bawahnya. Ke rumah itu dikasih duit sama beliau bilang apa? Ke bapaknya itu apa? Bah, mau balik? Ya, nggak temannya sini. Hitung-hitung udah bangga, hitung-hitung berapa baunya. Karena kerap Jokri punya duit banyak, punya duit nggak ada, punya duit nggak. Apa? Saya mau pergi, mau menang Jawa. Ayo ada pulangannya, ntar minta abang. Malu saya bilang gitu, malu lah. Ntar ada minta, abang punya pasti punya apa penyakit. Ternyata Pak, beliau tuh punya kantong duit. Yang penting kantong itu jangan diambil semua isinya. Pokoknya isinya jangan ada kasih satu. Dia mau berikan kan itu, semua orang mau tahu Pak, orang semua tahu dia punya pesantren. Nggak ada kerjaan, santrinya tuh banyak sih makan jadi santrinya, tahu dia itu. Terus akhirnya beliau meninggal Pak. Ki Mokri itu anak yang paling disayang. Saya ini temannya. Bapak saya meninggal. Terus, oh itu dia tanya bumi kandungnya malah itu hilang juga. Siapa yang ambil? Oh kakak saya. Akhirnya Pak, kisah singkatnya apa? Itu kakaknya, itu putranya semuanya dikumpulin. Ditanya, siapa yang ambil? Siapa yang nyimpen kantong abah ya? Gak ada yang bilang, gak ada yang ngaku siapa-siapa, gak ada. Ternyata emang anaknya jujur semua, emang hilang. Kadang udah hilang, jadi beliau meninggal Pak. Meninggal, kan dia hilang juga. Saya karena diajak teman Ki Mokri itu Pak, saya Pak, tirakat ceritanya apa namanya ya? Saya di situ 41 malam. Jadi kalau malam sampai tidur. Jadi habis sisa kami ke pengurus keamanan itu mau pergi gitu. Pulang subuh 40 malam. Gak dapat juga, gak balik-balik juga. Gak dapat kartonnya. Sampai diulang lagi, gak dapat juga. Akhirnya Ki Mokri itu mimpi. Kamu gak usah mikirin kantong, karena itu gak akan kembali. Gak akan kembali, kantong itu gak akan kembali lagi. Dia datangin oleh abahnya itu. Udah gak usah mikir itu ya. Salam sama temanmu itu bahasa asal. Jadi ada orang-orang yang itu, jangan dikira kiai-kiai itu yang tidak ada kerjaan Pak. Ya, punya banyak Pak. Banyak. Mereka punya amalan yang kita aja nggak tahu, kita aja nggak tahu. Mereka punya doa, mereka punya amalan, Pak pasti lah. Saya punya guru nggak pernah tidur, guru saya itu nggak pernah tidur. Dari pagi sampai sore itu ngajar. Pagi putri ngajar madrasah sekolah itu sore. Habis sore itu zikir. Habis sisa itu nemenin tamu sampai subuh. Subuh. Yang bikin kopinya saya bikin kopi. Makanya saya suka kopi sampai sekarang. Saya suka kopi sekarang. Tapi saya kopi jarang beli Pak. Orang ngirim kopi banyak ke rumah. Kopi Gayo Aceh itu. Kopi Lana banyak orang di rumah. Orang kasih kopi. Itulah Rasulullah itu khutbah wukuf namanya. Setelah khutbah baru orang pada ada yang di maktab, ada yang di di bawah pohon. Orang punya pohon suka ya karena dulu yang nanam pakan macam-macam lah, ada yang patikan, ada yang sholat. Karena memang Arafah itu salah satu tempat yang apa itu Pak? Mustajabah, Arafah mustajabah. Ada orang Madura, Bapak kalau mau haji, Pak ya, ada si haji, Pak. Ada yang menganjurkan waktu wukuf itu usahakan baca surah Al-Hajj, surah haji.
Kalau bisa 2 kali katanya. Kalau bisa 3 kali. Kalau pada haji 2 kali katanya apa? Dia nanti selama hidupnya akan haji 2 kali katanya. Allahu a'lam. Kalau baca 3 kali katanya, dia akan bisa haji 3 kali katanya. Dan mungkin kayaknya masing-masing, Pak. Tapi kalau berdoa mungkin bisa jadi, Pak. Ya Allah, saya sudah baca surah haji, ya Allah. Ya Allah, tahun depan haji lagi, ya Allah. Baca lagi surah haji sekali lagi. Ini kata orang-orang. Teman saya itu, Ustaz Andis itu, Pak. Itu haji kalau masalah kemarin itu yang ke-37 kali. 37. Dia itu pernah tawaf 40 kali tawaf. Dalam waktu yang besar, dan sekali tawaf itu. Tawaf 7 kali, itu 1. 7 kali 1, 7 kali 1, 7 kali 1, 7 kali 1. Tidak. Bisa nih namanya. Dia punya rumah di Jakarta banyak ya. Banyak. Saya pernah ajak rumah jemaah, nggak enak saja karena ada pekerjaan jadwal. Punya banyak di Jakarta aja. Nggak ada kerjanya. Tiap tahun itu ngantar jemaah haji. Umroh di utara kali udah begitu umrohnya. Dia tahu jadi apa namanya ngantar haji itu. Jadi yang ngantar haji dia punya yayasan, punya KBH. Oh ini ada yang suka umroh juga ini. Nah ini umroh ya. Jadi ya ini Pak. Jadi kalau kita itu Pak ya, selain usaha itu keharusan, tapi juga banyak apa tuh Pak? Banyak berdoa. Kalau nggak terlalu sibuk, malam doa. Banyak doa. Siang-siang jam 11, jam 10 sholat duha, 2 kali, sholat 8 doa. Ya Allah, saya ini punya istri, ya Allah, saya punya anak, ya Allah, saya punya tanggungan banyak, ya Allah. Tolong ya Allah, cukupi kebutuhan mereka, ya Allah. Dan mereka itu isinya lewat kita biasanya. Mereka itu istri, anak, siapapun, isinya lewat kita. Jadi ya kayak itu. Makanya dalam hadis orang semakin banyak tanggungannya, ya ada. Pasti dia semakin banyak juga rezekinya. Itu kaidah itu. Makanya itu ada istilah sedekah dalam Islam itu sedekah. Kenapa sedekah? Dia berkah. Jadi kalau Allah berikan rezeki dikit karena sedekah, Allah ganti. Mau tadi ngasih kotak amal masjid loh, 1.000 loh. Ini saya ganti 10.000 bahasa kasarnya gitu. Nah, kita masuk ke haji lagi ini. Waktunya mau habis nanti. Tanggal 9 kita puasa Arafah, ya, yang tidak haji. Tanggal 10-nya kita sholat Idul Adha. Sebelum sholat, bagusnya apa? Mandi seluruh tubuh, mandi seperti mandi wajib, mandi seluruh tubuh. Kemudian setelah mandi pakai pakaian yang bagus kalau ada. Kalau nggak ada, apa yang ada Pak? Nggak usah beli Bapak. Kalau punya duit beli Pak. Pakai pakaian yang bagus, pakai parfum. Usahakan dari pagi akan itu tidak makan, tidak minum sampai selesai sholat Idul Adha. Makannya setelah sholat Id. Kalau mau ikut Rasul, Bapak boleh, tapi harus siap ambulan. Kenapa siap ambulan? Rasul habis sholat, Nabi galakkan. Setelah sholat Idul Adha, Nabi itu nyembelih kurban, nyembelih kambing. Disembelih selesai, dimasak, baru makan. Jadi makannya itu makan kurban. Kalau Bapak kurban,
sampai jam 2 siang nggak makan, Pak, Bapak bisa masuk IGD. Jadi nggak apa-apa. Habis lagi pulang makan, lagi jadi panitia makan dulu biar kuat bekerja gitu loh. Begitu. Nah, usahakan jalan yang dilalui beda ya sama Idul Fitri ya. Jadi kalau pas Kebiudin perginya lewat jalan tengah sana itu muter, pulangnya ke jalan yang Bogor sana itu. Oh gitu, jalan lagi dalam hati, gak ada motor, gak ada mobil loh, jalan. Kejauhan ini, soalnya ada punya gitu loh. Sampai di sekolah SD ini, nah, ntar pulangnya ada itu namanya syiar. Syiar itu bukan bunyi-bunyinya syiar. Bedanya bunyi-bunyinya syiar dalam syiar. Pada Jumat, katakan awal, itu namanya syiar. Jadi kalau lebaran, pulang pergi jalan yang dilalui beda. Udah selesai, siap-siap ke masjid. Bapak yang berkurban, usahakan bisa nyembelih sendiri. Kalau tidak, Bapak itu menyaksikan waktu hewan kurbannya itu menyaksikan, lihat. Dan disunahkan pula yang berkorban itu makan daging kurbannya. Makan daging kurbannya maka susah ya. Tapi ada masjid yang mempraktekkan. Saya nggak tahu orang di sini. Jadi sapi misalnya 2 atau 3 atau 4 ekor, sapi 1 namanya A, B sampai 7, B2. Nanti di wajahnya ditandai ini di satu ini sapinya